Oke, balik lagi di obrolan berfaedah volume 3 bersama Uncle Tibob dan Ajana. Hari ini kita kedatangan bintang tamu kalau bukan kedatangan, tapi memang kita mengajak. kita ngajak sih Ya. sebetulnya ngajak bintang tamu. Biar kelihatan keren kita kedatangan. Oh iya benar, padahal kita yang ngajak ya. Jadi bintang tamunya vokalis. The one and only one. Vokalis kan? Vokalis dulu zaman gua SMA tuh wah gila. Nyalon presiden ya. Yoi. Dan gayanya itu sampai saat ini nggak ada yang bisa niruin. The one and only one. Erwin Moron. Vokalis dari Dr. PM. Sebenarnya nama saya aslinya bukan Erwin Moron. Erwin Haryadi. Saya Dadang Komet. Dadang Komet. Dadang Komet. Kita punya tema yang agak oke kau. Apa tuh? Temanya malam ini Musisi versus pandemi. musisi Versus pandemi. versus pandemi. Musisi lagi pada ngapain kan kita nggak tahu nih. Yoi. Lagi pandemi. Kalau nakes kan pastinya lagi di rumah sakit konser. Iya, Musisi nggak tahu. Panggung kan offline. Panggung off. Biasa kan. kita Entah. coba Nggak tanya. rame ya. Iya, online nggak rame. Kita coba Nanya ya? Ini gimana kita? Oh iya. Oh, kita lagi ada di Nawa Coffee Indonesia. Nawa Coffee Indonesia. Ngopi. Ngopi dulu anjir. Ini Nawa salah Coffee satu Indonesia. Di Jalan Cendana aja. Jalan Cendana nomor 3. Cendana nomor 3. 3. Ya, diingetin. Cendana nomor 3. Nawa Coffee Indonesia. Dan kebetulan juga di sini podcast kita bakal agak berasap-asap kok. Oh iya. Wih, ini Gak apa-apa ya. nggak apa-apa. Asap-asap ya. Iya. Kalau kata orang Amerika bilang halimunan. Halimunan. Ini ada Mr. Moron juga nih. Ini juga kita bakal ngobrolin ini sama yang punyanya nih. Ya. Bener nih. Nah, siapa tahu nih musisi-musisi lagi pandemi gini malah dagang vape. Dagang liquid. Emang lagi Iya kan? Itu kan makanya kita. netral lagi mau bikin. Netral juga lagi bikin. Netral lagi bikin Nah, itu TR. makanya. Nah, Terus siapa lagi ya? Si Yonglek udah bikin. Tahu. Sebelum panjang kita mungkin pada saat zaman saya Iya. itu sudah banyak yang mengenal beliau. Iyalah. Nah sekarang beliau harus memperkenalkan diri lagi ke anak-anak milenial. Oh iya bener, anak-anak sekarang. Siap. Anak-anak Gitu loh. milenial. Oke. Kebetulan nama saya yang aslinya adalah Erwin Haryadi Rakiman Jiwa Praja panjang. Yang panjang bisa. Makanya di KTP nggak muat. Jadi akhirnya Erwin Haryadi. Erwin Haryadi Rakiman Jiwa Praja. orang Sunda bisa. Nama panjang siapa? Orang Ini Banten. ini lebih Tak. Terus kan. Oke. Terus akhirnya gue coba bikin apa namanya? Setelah Dokter PM memang kosong lah. Nah, Hampir dari 2003 tuh udah nggak ada. Terus akhirnya reunian kemarin. Di selang kosongnya Dokter PM itu gue ganti nama jadi Erwin Moron. jadi dokter PM dulu, baru Erwin Moron. Moron. Jadi dulu mah Erwin dokter PM. Iya, dulu Erwin Dokter PM karena emang jadi vokalis Dokter PM. Nah akhirnya nggak mungkin kan kalau gua bawa terus sementara Iya, vokalisnya iya. udah ganti. Oh iya, Karena gua waktu itu diganti karena goreng patut. diganti sama Dani Supit. Bukan. Oh bukan, salah dong. Music itu basis. Oh iya salah bener. Sama si Abun. Abun, Nah, Asal jadi- bunyi. Asbon itu. Jadi diganti sama si Abun. Akhirnya gua nggak mungkin dong bawa nama itu. Makanya gua cari nama, dapatlah nama dari anaknya Tardi Apik. Sama si Emil dia bikin label, akhirnya gue masuk ke situ, gue jadi artisnya dia, ganti nama lah, masa Erwin Dokter PM nggak mungkin, akhirnya dia sendiri yang bikin nama Erwin Moron. Itu banyak yang nanya loh. Ya. Emang beneran Moron namanya? Nah ini terjawab kan Iya, berarti kan? jadi moron itu kan artinya sebenarnya dalam tanda kutip bahasa Inggris kan ya goblok, ya bodoh, Iya. ya pokoknya mah idiot dan lain-lain gitu. Nah cuman gue nggak peduli karena memang kelakuan gue di panggung seperti itu. Kata si Emil. Dan bisa. Iya bener. Nah, Kata si Emil. sudah jelas ya. Sudah jelas, sudah jelas. Apa
latar belakangnya sampai berubah namanya Ya, menjadi nah kesini akhirnya gue bergerak di wilayah yang beda lagi, entertain dan lain-lain untuk belajar karena gue nggak mau jadi artis memang gue pengen belajar aja di industri musik profesional, Nah. di industri entertain yang lain sama belajar sosial sama beliau. Ini memang nih, ini gurunya memang nih. Awal-awal gue lihat dia bergerak di sosial, gue terus pantengin Instagramnya Uncle Bob dan gila nih orang nih. Seumur-umur nulungan batur gitu. Iya benar. juga dengan orang gila juga. Soalnya Pengen ini dong, pengen dengar dulu dong. Kalau kan vokalis. Kalau oh vokalis iya harus benar. nyanyi dong. Damai mimpi. Guys, Awal-awal dibuka dengan nama Pi harusnya dengan doa. Damai mimpi. Rapnya dikit. kita mah pokoknya berbeda dari yang lain. Jadi dibuka tidak dengan doa tapi dengan lagu. Damai mimpi. Ada lagu Damai Mimpi sama Pernah Mencoba. Refnya mungkin pernah mencoba gue coba kasih tahu. Dua-duanya lah aku. Ya, boleh. Kagok. Refnya aja. Refnya. Sealbum. Cenah naon. Kita pernah mencoba satu rasa, nikmati cinta ini, luangkanlah sejenak untuk kita bersama satukan rasa. Itu album satu. Yang hola. Ya, itu satu. Oh itu bener ya. Refnya kan? Iya, benar. Yang kedua itu Damai Mimpi, itu agak pelan. Ingin bersamamu menari, bernyanyi lagu Damai Mimpi. Oh iya bener ini. Tersenyum nuranimu, harum nafasmu mawar, hiasi mimpimu. Wih deh. Udah ya? Ini yang- biasanya lagu penutup itu, jadi udah nih. Oh belum. Baru mulai. Terus ada yang keren, tapi nanti mungkin di tengah-tengah. Pada saat pertengahan pandemi itu, beliau menciptakan lagu sama anaknya. Oh iya. Yoi, gue dengerin. Itu nggak Tapi tahu pengen nih. dengerin sekarang deh, biar Bocah lupa lagi. yang main pakai gitar. Yang di rumah aja. Yoi, Iya. yang di rumah aja. Coba dong. Oh deh ya. Ayo, atuh dulu. Asli. Tapi itu ada di mana di Di YouTube? Instagram. Oh, di Instagram. Lagi awal-awal banget pandemi, terus gue lagi panik-paniknya semua orang disuruh diam di rumah, tapi mereka juga lagi kita bikin campaign sekarang. Anak musa lagi bikin campaign. Judul lagunya kemana? Di rumah aja. Jangan kemana-mana, di rumah dulu Oh iya, aja. benar. Biarkan semua reda, kita jaga keluarga. Jangan kemana-mana, di rumah dulu aja. Ini nih harusnya nih. Yoi, itu justru tadinya yang malam ini gue mau ini tuh. Ini lagu sebetulnya bisa jadi saingannya lagu Covid yang dinyanyiin sama Wiranto. Wiranto bikin lagu, Bro. Wiranto bikin lagu. Makanya ini mesti diangkat. Iya, mesti Jadi, diangkat. Nah, kita kembali ke topik lah. Iyalah. Musisi lagi ngapain? Sebetulnya nggak mau ngebahas soalnya nggak enak juga dapur nih masalahnya. Iya, dapur. Tapi memang harus dibuka ya. Ya buka aja nggak jadi masalah. Maksudnya supaya Kan bermanfaat kan? ya. Nah di pandemi ini apalagi sekarang kalau bilang sih naik lagi nih mulai nih. Ya kan yang tadinya sudah mulai agak kendor, tinggi lagi. Nah, musisi pada ngapain sih? Sebenarnya Kang Erwin lah. Kang sebagian Erwin besar ngapain? sebagian besar terpuruk kecuali Giri. Calon presiden, Bro. Gimana sih? Tapi itu jadi pertanyaan, Kal. Agak ya. Semuanya kan terpuruk, penghasilan otomatis drop. Kreativitasnya musisi ini diuji di sini nih. Nah, Ada yang masuk jadi online kan, dan lain-lain. Ada yang jual vape juga, ada jual liquid juga. Sampai jual mobil. Ada juga yang jadi presiden. Ada juga yang presiden. Ada yang nyalon jadi presiden. Pokoknya gini. Jadi saking kreatifnya anak musisi, saking kreatifnya para musisi semua, anak-anak band, ini pada akhirnya unpredictable Nah, untuk menyelamatkan diri Ya. dari wilayah ketakutan ini. Jadi intinya gini, di saat ada statement-statement yang akhirnya membuat kita jadi drop karena panggung nggak ada, industrinya juga lagi mati, terus akhirnya harus online yang tidak akhirnya nggak dapet soulnya, akhirnya mereka ya zaman musisi kayak gue kan nggak mau online pasti, yang mau online ya akhirnya dia punya satu statement sosial paling ya, kayak almarhum Didi Kempot dan lain-lain itu punya statement sosial masing-masing ya. Cuman band gue tuh
band of air. Dokter PM tuh Dokter band of PM tuh air. ya. Jadi di saat disuruh online, Bingung. gila nggak dapet soundnya. Selain aja cuma sekali Sekali. doang. Cuma sekali. Online sananya lagi udah nggak mau karena soundnya Iya, iya. nggak dapet karena kita harus ada interaksi dengan penonton. Jadi kayak yang dipaksain ini. Iya, nah jadi akhirnya nggak memilih itu. Banyak yang nggak memilih itu. Memilih sekarang pada akhirnya bagaimana gue berkreasi di luar musik. Banyak kok sekarang yang akhirnya ngasih sedikit peluang-peluang lah. Salah satunya di industri vape. Kedua, industri production house. Mereka bisa jadi influencer, mereka bisa jadi main di wilayah yang online-nya tapi bukan di wilayah musik. Terus dia pada bikin web series. Terus banyak yang pada bikin juga clothing. Banyak pada bikin kuliner. Akhirnya gimana caranya gue mesti tetap struggle. Nah, mau jadi aktivis pun mereka nggak bisa. Ya akhirnya mereka jadi aktivis di keluarganya masing-masing untuk menyelamatkan itu. Oh jadi aktivis deh, tapi buat keluarga gue aja. Itu yang utama, Itu yang utama kan. Makanya semua juga waktu kita jadi pemain musik juga mau kemana-mana ya untuk rumah. keluarga. Untuk rumah ya. Yang sudah berkeluarga tentunya. Kalau yang belum keluarga ya nyarikan pundi-pundi untuk nikah lah istilahnya kan seperti itu. Sekarang teh akhirnya orang bingung gitu. Sementara kita yang angkatan 90-an geus teu payu kan sebenarnya. Jangan kita lah, Iya. Pak Edwin. Oh iya. Gua. Kita Lu milenial. 80 ya. Saya generasi Z. Jadi sebenarnya kan regenerasinya udah ada sekarang kan di YouTube mereka sudah mulai monetizing. Iya. Untuk musisi-musisi, penyanyi-penyanyi dan lain-lain tuh monetizing udah main. Di saat kita main ke monetizing juga berat banget untuk ngejarnya. Iya benar-benar. Kecuali yang udah pada tinggi lah ya, kayak Raffi, Sule dan lain-lain di luar dari musisi, Andre itu jadi pelawak dan lain. Dia mau monetizing juga udah gampang. Iya. Nah kita musisi-musisi mau mulai lagi agak berat. Nah makanya jadi ambil juga monetizing. YouTube channel, aduh, orang kan terboga YouTube. Orang erek nyian deui tiap mola ayeuna edan deui berat pisan. Nah, Iya benar. jadi orang akhirnya ya geus lah, apa yang ada kesempatan, akhirnya yang ada adalah berdoa. Berdoa. Yang ada. Berdoa. Halo, tolong baik ya, Halo, lo. tolong baik ya, halo. Otak gua jadi bermatematika gitu tokoh. Jangan-jangan musisi yang lain juga yang nyalon presiden itu dari doa dulu kok. Atau gua harus jadi presiden. ilham ya. Dapat ilham. Gua harus nyalon presiden lagi pandemi gini, Bos. Aslinya bener, itu sebenarnya jujur. Kenapa gua masuk ke industri vape? Salah satunya gua memilihnya industri ini. Dan ini juga unpredictable, ini gaib. Iya ya. Karena kan gua nggak nge-vape, Iya. gua nggak ngerokok, Nggak ngerokok. nggak ngerokok dan nggak nge-vape. Jadi bukan orang bersih juga tapi, cuman maksudnya kenapa gua akhirnya diarahin ke sini gitu? Ini kenapa kau jadi ke sini dan gaib loh? Yang bikin liquid ini, Mr. Moron, gua nggak pernah kenal sama orang. Awalnya nggak pernah kenal. Ini menarik. Nggak pernah kenal, jadi gue kenalnya sama satu orang dan itu juga udah lama banget nggak ketemu, produser MNC dan sudah keluar lama. Gara-gara di Instagram, tahu-tahu gue nongkrong di apa ya, di Jakarta sama Penyot gitarisnya Slang yang album Formasi 13. Gue nongkrong, terus gue nyobain portnya dia, terus difoto sama dia gitu, lagi ngebul, terus diposting lah sama gue. Temen gue yang produser lama itu ternyata udah sukses di industri vape nelfon, lu nge-vape Win? Oh, awalnya itu. Gaib kan, gue nggak tahu gara-gara 4.0 bro. Oke. Berarti berawal dari ketidaksengajaan. Iya. Ternyata membawa satu perubahan yang maksudnya lebih Ya menurut gue lebih menarik. Cuman menariknya, gue kalau belajar lagi dari nol kalah sama yang sekarang dong. Bener nggak? Bener. Kita sambungin lagi. Tapi ya bikin produk ini terus jadi nge-vape, apakah itu gara-gara pandemi atau bukan? Gara-gara pandemi. Salah satunya gara-gara pandemi. Gue akuin gara-gara pandemi. Padahal kan pandemi mah nge-vape mahalnya. Iya betul. Maksudnya duit teu boga urang ge. Bener teh? Duit teu boga ieu meuli device mahal ya. Alhamdulillahnya ini goib juga. Gua enggak beli sama sekali. Nah, lu belajar. Oh, tapi udah nyampe. Kenapa nggak buka pesugihan uang goib aja praktek? Jadi buat sebagian banyak yang goib kan? Goib. sebagian jadi gini, buat sebagian
sebagian orang mungkin seperti pandemi ini ada yang membawa berkah. Iya dong. Orang-orang yang sudah belajar sama Uncle Tibob, Oh ini racunnya ini. orang yang sudah belajar sama Uncle Tibob, belajar empati dan belajar sedekah Dan kreatif. itu dia. Goibnya banyak. Ini pesugihan goib Uncle Itu Tibob. jujur, marketing langit itu gila loh. Itu ngeri luar biasa loh tuh. Oke, teman-teman, jadi jangan percaya kalau ada yang SMS pesugihan. Pesugihan goib ada di sini. Mbah tuh bagus dari mana Arifin. Jangan percaya juga sama marketing yang Marketing SMS itu kan ternyata ada di sini. Aslinya di sini. Makanya kalau saya manggil beliau itu adalah Panglima. Dia bisa melakukan suatu memerintahkan paling tidak untuk dirinya sendiri untuk berubah ini. Jadi kalau Panglima di satu utara, kalau kata dia akan semua. Nah itu adalah itu boy itu tapi jujur intinya gini. Jadi ternyata semua orang ditolong pada saat terpepet. Jujur bro, jadi terpepet tuh gini, pandemi kan memepetkan orang di balik apapun ya. The power of kepepet. Di balik apapun ya. Cuman karena kan kita punya insting kreatif sama insting aktivis dan movement. Jadi akhirnya gue coba beberapa peluang. Dan peluang-peluang yang gue bikin, gue ketemu sama ketua KMPI Jawa Barat. Gue dikasih project waktu itu dan itu kan kondisinya goib-goib juga. Tapi film pendek ya? Film pendek dan walaupun sekarang masih berjalan karena memang pandeminya juga masih berjalan karena gue bikin film tentang pandemi. Berarti film panjang. Panjang, pandeminya panjang soalnya. Film panjang duitnya letik jadi perbanyak. Letik. Jadi intinya kita bisa mensiasati dalam kejadian ini di pandemi ini. Tidak semua orang harus gagal. Tidak semua orang harus gagal di saat mereka tetap berpikir fokus. Tetap fokus pada bahwa kita percaya bahwa semua, kalaupun ini wabah natural pasti ada akhirnya, kecuali tidak natural. Tidak natural ada bisnis, ada di balik ini konspirasi lah, ada segala macam, disetting sama bla bla sampai akhirnya tercapai, ya nunggu tercapai dulu aja. Tapi tetap fokus yang kita harus bikin adalah satu, mereunnya ieu mah cek urang jelema anu teu bisa cicing, ya lu jangan diem. Itu dia ya. Lu jangan diem untuk berpikir karena apa? Jujur, pandemi ini kita tahu adanya wabah. Kita ada virus udah paham. Virus di Indonesia udah paling banyak lah. Ini virus impor, oke, gue bilang karena kita tetap fokus. Kita fokus dengan yang kita bisa beradaptasi, badan kita tuh pinter. Ngapain kita mesti takut, badan kita pinter loh. Nah, di saat kita pinter, karena kita punya strategi di dalam kita ini untuk naikin imun tuh apa? Untuk kita berpikir terus dan bisa membelah diri kita sendiri, ini fokus terus dan ini harus hati-hati kan, itu harus diseimbangkan. Seimbang ya. Jadi gua tuh gini, ini oke, gua waspada di sebelah sini untuk gua proteksi. Tapi gua juga harus fokus karena jujur tiap hari gua harus mikirin keluarga gua. Iya benar. Iya kan? Jadi anjing gua harus fokus euy. Makanya aing kudu neangan naon peluang kudu dijieunkeun. Musik Dr. PM mau manggung 10 kota setelah 90 Festival gagal gara-gara pandemi. Cuan harusnya gua pulang bawa cuan. Cuan, Bos. Nggak ada dong. Orang berpikirnya kan panik gitu. Kalau gua nggak panik, ya udah bukan rezeki gua aja. Gua berpikir, gua jujur, guru gua, presiden gua beliau. Ini bahaya. Presiden gua dia. Gak punya presiden. Gua di Indonesia tuh gak punya presiden, cuma dia doang. Nah, cuman kondisinya sekarang bagaimana caranya gue terinfluence sama orang. Ini orang fokus. Kenapa gue juga nggak dia bisa? Kenapa gue nggak bisa? Fokus itu ya. Jadi gue fokus. Tetap gue harus split. Diri gue kita harus split. Berani untuk split bukan dua kepribadian, tapi minimal split.
Ya ada otak ini, otak kanan. Yes, itu harus dipakai. Jadi akhirnya gue pikir ada peluang, walaupun itu goib, gue mikir ambil aja dulu. Ya. Seperti apapun peluang itu tetap harus diambil. Ambil aja dulu. Di saat peluang itu positif kan, bukan peluang yang akhirnya gue harus nyerang orang dan menjelekkan orang, tapi kan ini, oh ini berarti ada bisnis di situ walaupun gue tutup telinga, bisnisnya gue tutup telinga. Jujur ini nggak tahu gue profit sharing gue berapa. Iya, iya. Bisnis plannya juga tidak hitam di atas putih. Ini benar-benar gentleman agreement. Dan gue ambil aja dan gue manfaatin peluang dari industri ini. Pada akhirnya gue membuat sesuatu dari profit sharing pertama gue sekarang. Akhirnya jujur. Walaupun yang tadi gue dibilangin ya, jual mobil dan segala macam karena kurang memang. Tapi gue tetap fokus, nggak apa-apa. Tapi gue yakin kok. Yang penting yakin. Yang penting ya, engkau nolongin orang yakin dong, yakin ya, bener nggak? Sampai sekarang yakin dan gue lihat buktinya kok, teman-teman se-Indonesia lihat buktinya Angka seperti apa. Sahabat Angka Timur, lu juga udah, gue juga udah ada masuk di wilayah pergerakannya beliau. Iya, iya. Dari keyakinan ini udah pasti directly dekat banget dengan pemberi rezeki. Nah, intinya adalah yakin ya. Iya. Yakin dan tetap mau berusaha, harus tetap berusaha supaya ini di tengah pandemi ini Iya. mungkin Bener. banyak teman-teman yang gue terpuruk nih udah diam dulu tidak melakukan apa-apa, Iya. akhirnya hanya menyalahkan. Iya. Ini bisa jadi contoh. Jadi dari kemarin sebelum pandemi kan selalu buang-buang energi. Setelah pandemi kalau buang-buang energi lagi, habis energi kita, bro. Jadi lebih baik kita split energinya. Kita punya stok tenaga atau mesin untuk stok tenaga kita biar nggak terlalu kebuang-buang. Ya, stok tenaga ini kita sedikit keluarin pelan-pelan sedikit-sedikit. Tapi tetap fokus pada trackingnya. Tracking gua kan di musik. Sekarang, jujur, setelah gua masuk ke industri liquid ini, yang gua pikirin bukan cara menjual liquidnya, bukan. Tapi gua akan membuat sesuatu untuk industrinya, industri vape di Indonesia. Oke. Tapi pakai cara gua, cara entertainer. Betul. Musik. Gua tanya ke para hulunya, lu punya anthem nggak? Nggak punya, Win. Gua sekarang lagi bikin anthem. Lagi bikin anthem untuk industri vape Indonesia, judulnya Kita Bersanding Bukan Bersaing. Nah, pada akhirnya mereka punya fresh movement. Wah, si Erwin bisa bikin begini ya? Kenapa nggak fokus ke liquid lu? Gua mah sebenarnya yang rugi bukan gua sebenarnya masuk ke kalau bisnis ini nggak jalan, tapi goib juga. Di saat gua jalan dengan bukan promosi ini dan promosi pride-nya doang, bahwa Erwin Moron punya liquid Mr. Moron, tapi bergeraknya bikin documentary series untuk industri vape, mempromosikan para vape store, para komunitas dan liquidnya punya orang loh, bukan punya gua. Yang gua promosiin bukan punya gua, punya orang gua. Soalnya punya orang yang dipromosiin, soalnya dia baru keluarin promosi dikit aja udah sold out. Nah, goib kan, toto sold out. Asli, bener asli. Nah yang pertama tuh sempat gue nyari soalnya. Berarti gue gak ngomong. Padahal kalau kasar gue mau pasti gak ngomong. Pas pertama gue nyari. Sold out. Akhirnya gue bilang, bagi dong. Tidak, jujur. Kalau orang lain, contoh, sekarang yang keluar baru adalah punya Anya Geraldine. Oh iya, hanya. Trippy, punya Anya Geraldine. Keluarin Anya Geraldine, udah pasti orang Gagal fokus, gue liat hanya. Erwin Moron anjing ngeluarin liquid. Siapa Erwin Moron untuk anak sekarang? Gak ada vapers. Siapa sih tuh Erwin Moron? Vapers bukan? Iya benar. Kan nggak tahu. Ya udah, gue mah fokus aja. Gue fokus membuat sesuatu untuk kawan-kawan di industri vape. Ini Indonesian Pride Liquid. Pride-nya adalah gue bilangin kemarin, izin dulu ke Uncle, gue dari profit sharing ini gue sisihin buat kemanusiaan, buat lu sama buat ANP Amal. Gue split ya, yang ada aja. Karena gue juga mau bikin PH, gue mau bikin juga bla 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 bla. Nanti kita split bareng-bareng. Yang ada aja gue kasih sekuatnya gue nih. Karena gue juga nggak tahu profit sharing gue dapat berapa. Oh, NP Amal itu Kang Aris ya? Aris. Nanti kita undang juga tuh. Ya intinya ada fokus bahwa gue tuh sekarang lagi bergerak di sini, lagi di sini. Objeknya adalah liquid.
Iya. Berarti kan kalau ini udah jalan dan udah jadi satu value ekonomi, value yang menghasilkan duit, berarti gue harus split ke sini. Oke. Salah satunya yang kesini itu ada dapur, ada kegiatan gua, ada sosial, ada gua musisi, ada gua entertainer, ada regenerasi. Jadi ada jangka panjang, jangka pendek, Jangka imah. Jangka imah. Nah, tapi kita balik lagi ke urusan pandeminya ya. Ya. Nah, di satu sisi ada yang calon presiden, musisi. Hah, anjing. Di satu sisi nih, entah gara-gara pandemi atau bukan. Pakai KPA. Benar, pakai kopea. Di satu sisi juga ada yang masuk penjara kok. Ya. Jering kan? Ya. Jering juga musisi. Ya. Nah, itu kan membahas bahwa pandemi ini katanya konspirasi. Menurut Kang Erwin gimana sih sebetulnya pandemi ini? Gini. Indonesia ya. Kita ngomong Indonesia, jangan ngomong dunia, Ya. terlalu lebar. Gimana Indonesia? Gue nanya balik. Dan kita iyakan atau tidak. Di saat ada objek yang menurutnya bisa digarap dan bisa menyerap uang banyak, padahal objek itu adalah harus dipegang sama satu ornamen saja, ornamen yang lain ikut nyari celah untuk ini ada duitnya, ini ada. Ada kesempatan untuk bisa mengambil sesuatu di dalam proyek A, di dalam masalah B. Indonesia selalu begitu kan? Iya. Iya nggak? Padahal pandemi ini wabah, virus. Siapa yang harus ngurus? Pemerintahnya di mana bagiannya? Kesehatan. Kenapa yang lain ikut-ikutan? Ini menarik. Tapi malahan ini akhirnya pada akhirnya permasalahan ini tadinya permasalahan kesehatan. Yes. Bergeser. Bergeser. Masalah Pada akhirnya Ekonomi. masalah sosial. Sosial. Padahal dampaknya kan. Dampaknya. Makanya banyak teman-teman juga yang pada akhirnya ya menyalahkan pemerintah. Oke. Tapi kalau masalah sosial sebetulnya memang harusnya sebagai masyarakat juga kan Iya, pasti ada. ikut turun tangan banyak. Berpikirnya itu tadi seharusnya kan kalau kan bangsa Indonesia penduduknya pandemi itu tidak harus menjadi hal yang Yes, betul. Jadi bahasa-bahasa yang lu bilang tadi jadi cuman caranya yang salah, caranya yang terlalu keras gitu. Tapi emang gue fine aja karena gue mah sebagai orang yang tahu sesama musisi, cuman yang lain mungkin keganggu. Ya. Nah emang dia mah anak pang mah bahasanya begitu. nyaman gua aja pokoknya. Iya, hajar weh heula gitu kumangke. Tapi kan dia ternyata juga berani untuk mengambil resiko itu. Berani bersuara ya. Iya, dan mengambil resikonya. Gue tahu kok resikonya. Oke. Terus ada lagi juga yang memang sekarang tahu mengambil momentum lagi pandemi, jadi yang gue bilang jadi apapun, Calon presiden. mau jadi apapun Gua lah nggak ya. tahu ya, tapi itu gara-gara pandemi atau bukan nih kalau. Kalau saya juga secara pribadi sebenarnya gua nggak pengen mengakui Ngakuin apa? Calon presiden Apa? pandemi. Virus, pandemi, covid. Terus. gua nggak pengen Karena karena menakutkan. karena Dibikin takut. karena disetting untuk menakutkan. Dibikin takut orang-orang. Permasalahannya yang memang harusnya sama pemerintah, semoga bukan ini sih bukan sebagai kritikan itu, tapi sebagai saran. Permasalahannya tidak pernah dijelaskan. Yes. Dikasih pemahaman lah harusnya dulu. Harusnya dikasih pemahaman. Serius. Orang taunya pokoknya harus pakai masker, nggak pakai masker denda. Iya. Pakai masker jadi gara-gara takut. Nah sekarang ada lagi muncul. Maskernya harus yang begini-begini. Kan masyarakat jadi begini. Ya, jadi Kayak bertahap gitu. Jadi kondisinya ada. Ini harus mempertahankan grafik, tetap naik, nggak boleh turun. Grafik Kayaknya. yang mana? Kayaknya gitu ya. Grafik yang mana dulu nih? Grafik yang terpapar atau grafik yang istilahnya biar anggaran tetap jalan? Atau grafik yang mana? Kan kita nggak tahu. Akhirnya ada kemungkinan itu ya. Iya kan kemungkinan terjadi gara-gara pada akhirnya ada satu poin yang naik dan bagus, nih lagi cerah nih. Mana yang akhirnya bisa kita manfaatkan untuk menggeser salah satu, untuk meraup yang lain, untuk menguasai ini. Yang terjadi adalah seperti itu, padahal ya kenapa nggak dari TBC? Kenapa harus dari COVID? Oke. TBC mah paling nomor 1 di Indonesia.
malaria. Kenapa nggak itu? Koreksi bila gua salah. Jangankan COVID, kemiskinan itu kan logikanya kalau kemiskinan turun, angka kemiskinan turun, maka anggaran juga turun. Ya kan? Iya. Anggarannya kan jadi Untuk turun. mengentaskan kemiskinan. Betul, anggaran pengentasan kemiskinannya jadi turun. Apakah COVID juga kayak gitu? Tapi ini koreksi kalau salah. Ada kemungkinan gitu nggak sih? COVID nih, anggarannya bisa turun kalau datanya turun kan? Nah, ini sebenarnya gini. Pada akhirnya disinyalir seperti itu, disinyalir. Iya, iya. Karena kan mereka nggak akan ngaku. Iya. Jadi kita hanya mensinyalir saja. Jangan-jangan Kan akhirnya Jangan-jangan. asumsi. Akhirnya kita berasumsi. karena kan mereka menutup itu. Betul. Kalau mereka jujur sama rakyat, wah gila, nggak akan dipercaya lagi. Gitu. Jadi pemerintah nih, kita ini yang tadi cuma asumsi ya. Asumsi, Asumsi ini adalah bentuknya pertanyaan. Jadi jangan bui kita, tapi jawab. jawab. Kita Jadi perlu kan jawab. ada sinyalir, Sinyalir. ada prasangka. Betul, itu cuma Nah, sinyalir. prasangka itu tuh yang terbentuk di grassroots. Betul. Yang akhirnya jujur, solusi akhirnya jujur loh. Ini sekarang solusi mandiri loh sebenarnya. Pada akhirnya malah ada yang bilang, ini mah kayak COVID ya, mati mah. Berarti kan bukan hopeless, hanya solusi mandiri saja. Anjing mending dagang we aing mah daripada kedahan. Iya, Das, benar. orang butuh makan bukan butuh vaksin. Intinya banyak yang bahasa itu yang gua kumpulin. Orang perlu dagang. Ya, orang butuh makan, bukan butuh vaksin. Bukan butuh vaksin. Kan bahasa-bahasa itu tuh yang terjadi di masyarakat yang Iya, gua kumpulin. benar. Distorsi ya. Gua selalu kumpulin distorsi itu biar akhirnya nanti guanya balancing. Kan kita pribadi butuh balancing kan. Iya. Info kanan sama info kiri kan harus tahu. Anak gua nelpon. Bentar ya. Oke. Ngeri dong. Halo. Main di rumah Mang. Halo. Jadi permasalahannya gini. Ya, udah beres? Masalahnya jadi yang harus saat ini kita hadapi adalah berani keluar dari zona nyaman. Ya. Ya, kalau saya gitu. Nah, Ya. sekarang kita juga tidak mungkin menyalahkan pemerintah. Pemerintah juga Nggak mungkin. Nah, Nggak akan. salah satunya memang yang tadi seperti apa? Seperti yang Kang Erwin lakukan adalah dia keluar dari zona nyaman dia. Yang tadinya musisi, vokalis, tiba-tiba main di vape yang bukan dunia dia, terus tiba-tiba ada kelas kebugaran gitu. Bintang film dulu Kan, ya. jujur. Film. Jadi gua mau bahas ini. Di mana-mana belum Jadi ada bintang yang film. pernah bahas. Erwin Moron itu pernah main film London in Virginia. Jadi apa? Jadi Coba. bencong. Anjing. Gua sama Brewokan jadi Gading bencong. Martin belum brewokan. Gua Oh, sama belum. Gading Martin waktu itu. Jadi Gading Martin itu challenge buat gua. Bukan masalah duitnya, tapi challenge. Itu gimana rasanya jadi bencong? Men, ternyata kita harus menghargai perempuan, bro. Jadi perempuan itu capek. Lo kebayang nggak? Gua mesti pakai hak tinggi. Kalau laki kebayang nggak? Hak tinggi, kalau ya minta ampun. Dia Tapi udah terbiasa berarti kalau sekarang lagi. berarti beliau ini benar-benar kayak tinggi. Ya emang harus dong. Gua harus jujur. Gua sempat bayar bencong Bayar bencong. dalam tanda kutip untuk ngajarin acting ke gua Oh, gimana caranya ngajarin duduk. acting. Ini gua dong. Gua pernah bayar bencong. Ngajarin Ngajarin Iya, acting. untuk ngomong cin, untuk duduk, gestur. Kan ini masih ada. Mesti. Brewok ngondek. Oke. Tapi tetap berewokan ngondek cheese. kalau gua didandanin jadi apa coba? Kayak siapa coba? Koni Konstantia. Untuk Kang Erwin dan Uncle Tibok nih, ada pertanyaan dari Kang Agen, Buka Suara. Uncle, menurut Uncle dan Kang Erwin, gimana sih sejauh ini kepedulian musisi terhadap musisi disabilitas di masa pandemi? Musisi disabilitas ya. Dari siapa? Dari Kang Oges. Wah, Kang Oges. Ini PR saya nih buat Kang Oges nih. Waduh. Musisi terhadap musisi disabilitas. Coba Angkel dulu, Kel. Gua nge-Sherlock dulu ke anakku mau kesini nih. Kalau saya lagi ngusahain ini. Salah satu lagu yang dibikin sama Kak Oges yang disebut CSR. Saya ingin membuat lagu itu menjadi sesuatu yang bukan dalam nilai materi ya, bukan, tapi indah dalam kemasan, dan itu akan menjadi satu Oh, yang berjuang kemanusiaan itu. dan lagunya itu akan panjang umurnya. Tidak hanya muncul
muncul meledak selesai. Yang kemarin kita nyanyi-nyanyi Ya. itu. Iya, yang pejuang kemanusiaan. Itu yang lagi kita upayakan. Kalau guys, jadi buat saya secara pribadi ada lagu juga satu lagu yang kamu guys nyanyikan buat saya itu lagi kita Pikirkan. bukan pikirkan, lagi digarap dan yang menggarap itu sekarang posisinya sama Baby. Hah? Baby mana? Romeo. Wah. Kalau Baby Romeo, insya Keren, Allah. keren. Oke. Dan kalau untuk musisi yang lain saya juga belum terlalu banyak berbuat banyak. Khusus Kang Oges aja dulu ya sebagai Tarus Pionir ya. Khusus buat Kang Oges karena Kang Oges buat saya bukan orang lain lagi. Ya. Tapi sudah seperti keluarga buat saya. Jadi keep rock and roll. Kita tetap akan memperjuangkan semua, tidak hanya musisi disabilitas secara luas. Oke. Gue sih kemarin udah ngobrol sama Kang Oges di WA ya waktu itu. Gue berpikirnya dia banyak lagu. Iya, iya. Malah gue berpikirnya dia itu jadi pencipta lagu. Regenerasinya harusnya penyanyi-penyanyi yang baru. Sekarang kan gini, di YouTube ada isu, nggak tahu isu ini jadi atau tidak. Kalau cover lagu denda 500 juta sama 3 tahun. Itu betul ya? Betul. Hanya di Indonesia kan? Lebih aman kalau di YouTube mendingan cover lagu luar negeri. Ya. Jadi kan intinya adalah udah mulai harus kawan-kawan itu mulai mencoba mencipta lagu. Kalau tidak bisa mencipta lagu, ini banyak pencipta lagu sebenarnya. Kayak Kang Oges, ada beberapa kawan-kawan yang musisi yang drop tapi jago bikin lagu, itu sebenarnya harus diwadahin. Ya. Jadi sebenarnya gini, gue nggak tahu ya apakah ini goib lagi. Gue hanya berpikir coba kalau gue sekaya Bob Sadino gitu, kayaknya gue nggak usah berpikir apapun gitu. Iya, iya. Tapi kan sekarang hanya impian saja. Semua juga pasti punya impian yang sama kan. Prosesnya mungkin harus kita coba jalanin aja. Kan gue nggak tahu goibnya seperti apa. Tapi niat kita tetap fokus kan. Fokusin aja dulu niatnya. Kayak Uncle tuh fokusin niatnya gila. Dan yakin aja membantu orang tuh pasti dibantu orang juga gitu. Dan itu lewat siapa kan kita nggak tahu. Nah kalau sudah kita punya satu impian itu dan akhirnya gue punya fokus dengan gue PR-nya kesini dan gue tulis loh PR ke Kang Oges kayak gimana dan gue tulis tuh di buku gue dan itu manual. Kalau digital bisa rusak. Kalau di itu harus manual gitu. Jadi gue bilang kayaknya kalau misalkan memang ini sukses, gue sudah split dan itu gue tabungin dan sekarang juga tabungannya sedang berjalan. Kalau ini sukses mencapai angka A, mungkin gue pelan-pelan akan mengentaskan PR-PR itu. Ini padahal sebetulnya sahabat-sahabat itu ada presiden Itu teman-teman zaman dulu kerja Erik zaman waktu di Ciwastra zaman sempat ngamuk sama gue. Karena pas waktu itu dia minta. Oh iya minta apa APD. Ya kan? Gua kirim dong. Dia bilang berapa? Udah udah pakai aja. Nggak mau berapa? Sampai sekarang sempat nggak mau nanya sama gue. Padahal pada saat itu saya berpikirnya gini om. Ya. Beliau bukan orang yang kekurangan. Iya. Kayak asli duitnya Serina. Serina. Kebelegannya. Pernah berpikir ya bahwa dia akan mendapatkan bantuan dari orang semacam ini. Iya. Bukan buat contoh tapi itu buat yang lain ketika jangan pernah menilai orang itu Dari materi, ya kan? pada suatu saat juga orang bisa nggak beli kayak gitu pak karena tidak tahu di mana mau beli. Iya. Kita nih ya kita mau ngasih nyari mau bagi. Iya. Nah intinya jadi jangan pernah merasa kalau kata bahasa Inggrisnya adigung. Ya. Besar kepala karena kelebihan dalam harta karena itu belum tentu juga bisa membeli semua. Ya, orang itu banyak memberikan contoh yang luar biasa. Siap. Saya dapat dari beliau. Nah, jadi kalau yang tadi itu dibilang impian disimpan, saya kalau Bang Erik sebetulnya bisa menjadikan itu sebuah kenyataan. Tinggal bermain di link aja. Iya sih betul. Relasi ya. Relasi. Iya.
yang kemarin kita bahas sama Vicky, usaha yang akan maju adalah usaha yang mau berkolaborasi. Ya, selalu berkolaborasi. Betul. Kolaborasi. Karena ya jujur, kalau untuk kolaborasi, aing lain saha kan. Betul. Nah, tadi kan ngomongin musisi disabilitas. Sekarang kita geser lagi nih. Jangan lupa di dunia musisi ini ada musisi jalanan. Nah, lagi pandemi gini menurut Om Erwin kayak gimana harusnya musisi jalanan? Walaupun setelah pandemi belum beres, cuman makin kesini malah kalau gua lihat Aya deuinya. tapi malah kalau gua lihat ada pergeseran malah lebih kreatif, musisi jalanan di jalan juga. Ya, pakai Padahal sound system. pakai sound system. Lagu nyanyinya bagus, Penyanyinya bagus, menghibur, Nah, nggak cuma teriak-teriak, akhirnya kan tekadengin. biasanya yang ada Harmonisasinya dapat ya. Harmonisasi dapet. Dia bisa pakai efek loh. Ya. Pas gue lihat, anjir, pakai tremolo loh. Jadi ada suara hiji, suara dua, kayak lo. itu makanya. Nah, Gimana ya? sebenarnya gini, jujur ya, ini sebenarnya harus ditangkapnya sama pemerintah. Jangan digeser, Ditangkepi. jangan ditangkepin. Oh, jangan. Bukan tangkepin dalam arti Sinyalnya ya, sinyalnya. Sinyal kreatif ini harus ditangkap sama pemerintah. Nah, ditangkap dalam artian diwadahi itu sebenarnya sudah seharusnya. Iya. Karena jujur, ayeuna mah geus eueuh deui orang kreatif di pemerintah cek urang di Kota Bandung khususnya. Dulu mah ayanya, walaupun osok parasea gitu ya, tapi aya BCCF, aya Kemenrum, Oh iya, Kemenruf itu hilang si Gustaf ya, Gustaf ya. dan kawan-kawan, dan mereka juga mewadahi pengamen-pengamen untuk main gitu, RMHR, konser-konser, RMHR. RMHR, Kang Hari dan lain-lain, Kang Iwan dan lain-lain gitu ya, dia sebagai ketua. Nah, ini sebenarnya gara-gara pandemi ini otomatis kan kafe tutup semua, mereka juga tidak bisa ada tempat untuk main. Akhirnya solusi mereka untuk makan adalah di jalan. Tapi jalan di PSBB. Tapi jalan di PSBB dan akhirnya ditangkap-tangkapin secara Akhirnya tidak ditangkap-tangkapin asik secara gitu kan asik. menurut gua. Padahal sebenarnya kalau gua pribadi, contoh ya, urang ojol-ojol aing misalkan di pemerintahan orang yang sayap tapi orang kreatif. Di dinas kreatif misalkan, dinas kreatifnya nyian we sorangan urang ayeuna nya. Dinas kreatif Kota Bandung misalkan nya. Swasta, dinas swastanya ya. Swasta ini. Sayap lah ya. Iya. Nah, terus gue berpikirnya adalah ini orang-orang yang seperti itu di pinggir jalan, kenapa nggak dikasih panggung? Itu makanya Di stopan, jujur ya, gue ke Ambon, Iya, tiap belokan ada panggung bro. Makanya Ambon jadi Music City. Itu almarhum Glenn bergerak terus dari waktu itu untuk jadi kota musik. yang geraknya Glenn. Om Glenn dan kawan-kawan di lokal waktu itu, termasuk Anto. Asli. Ambon itu adalah kota musik dunia. Iya. Sudah diakui di dunia. Yes. Gua datang ke sana waktu kami hanya tiap belokan men itu panggung. Pertanyaannya sederhana, siapakah Erwin Moron untuk mewujudkan Bandung kota musik? Dulu Bandung dulu ditawarin, Iya. tapi nggak mau Bandung. Oh, Bandungnya nggak mau. Bandungnya nggak mau. Pemerintahnya ya? Bukan. Bandungnya mah bager. Bandungnya mah bagus. Bandungnya mah bagus. Banda Indungnya tapi pemerintahannya nggak mau. Nggak mau. Tapi sebenarnya di situ juga ada wadah-wadah tuh. Ada musisi Bandung pisan, ada Iya, apa, iya. ada apa, ada Gas, apa. ada gas ya. Ada gas, ada apa segala macam. Mereka juga berembuk mungkin. Sebenarnya Bandung itu adalah kota musisi, Ya. bukan kota musik. SDM yang banyak, Bener. tempatnya eueuh. Iya, akhirnya apa sekarang yang ngamen di kafe, terus wedding itu jadi murah. Iya, tempatnya kan jangan nggak ada. Iya, tempatnya sedikit, Harus. orangnya banyak, Iya. jadi Nah, murah. kalau di Ambon, Jogja juga ditawarin waktu itu, Ah. dan dia nggak mau karena dia kota musisi tradisional. Oke. Ambon waktu itu Glenn berjuang gimana caranya udah cuma 3, Bandung, Jogja sama Ambon. Ambon terakhir nih. Ambon bergerak lah akhirnya terus. Waktu itu ada Backcraft ya, Kak Angkel ya yang mau support tuh. Backcraft atas nama Backcraft ICCN. ICCN nama ya. Nah terus ada Backcraftnya juga ada kolaborasi sama itu. Nah akhirnya mau tidak mau Glenn harus berjuang waktu itu, almarhum berjuang. Thanks Glenn. Pokoknya gimana caranya masuk bandara semua ada musik. Itu dia. Di jalan di tiap stopan ada panggung. Di tiap belokan mereka juga ada panggung. Terus orang-orang daerahnya itu Glenn jadi produser, dia bikin record label di daerah di Ambon. Karena hubungannya sama public space ya. Nah, akhirnya setelah lihat oh ini kota musik. Karena Oke. emang fasilitas musiknya ada. Fasilitas tempat mereka berkreasi musik ada. Bandung kan SDM nu rea pisan.
fasilitas untuk musik itu atau memang nggak difungsikan? Ya fungsi dan tidaknya kan tergantung BCH kebijakan. lah, BCH kan ada tuh. Tergantung kebijakan. Itu sebelum ada BCH. Ya sekarang maksudnya. Sekarang. BCH. Ya tergantung kebijakan. Siapa yang megang? Teman musik kan. Ya, kan? siapa yang megang? Nah kalau misalkan yang megangnya memang berpikir kreatif, kemungkinan jalan semua. Taman musik kan sekarang dibangun masjid. Dan yang lucunya itu Ambon pas begitu diusung sampai kota musik dunia, yang lucunya itu mayoritas orang Bandung. Ya. Nah itu kan makanya lucu. Vicky waktu itu. Ya, Vicky. Kita. Ya. Justru orang-orang Bandung semua. Iya, emang ditariknya sama Glenn orang-orang Bandung tuh. Tapi Bandungnya sendiri Ya, karena gini, nggak support ya. ya karena jujur harus ada kolaborasi, hulu hilir harus ada kolaborasi. Kalau mereka punya kapasitas yang di hulunya punya elitis, terlalu elitis dan powering dan terlalu ya susah karena di bawah ke berkreasi akhirnya apatis kan yang di bawah. Iya. Ya nggak peduli lalu Dibikin ngapain? apatis akhirnya. Dibikin apatis karena kalau nggak ada kita mau jadi jembatan juga susah. Kalau akhirnya yang ininya jembatan terus udah jangan si ini mah nggak Sebetulnya bisa. karena berhubungan, sebetulnya masalah yang tadi itu karena berhubungan dengan public space. Ya. Ya. Tapi Sebetulnya kalau nggak berhubungan sama public space, semua juga bisa beres sama masyarakat sebetulnya. ya kayak misalnya pengambil perjalanan gitu. Nah, gue mau ngobrol itu. Kalau saya nih secara pribadi misal saya orang pemerintahan, Kusemek dianggap nah, paling tidak dia tidak akan merongrong untuk meminta bantuan. Betul. Iya benar. Makanya kalau gue jadi orang pemerintahan lagi, angkal mengantep, orang mere panggung. Orang mere panggung di bereson nu alus, terus panggungnya di iuhan, nyata. Terus akhirnya di pinggir lampu merah, kebayang nggak berapa lampu merah yang akhirnya jadi alat untuk mereka mencari nafkah? Ini udah kejawab sih, udah agak kebayang. Kan menurut Angkol dan Om Erwin tadi katanya kalau menjadi pemerintah atau masuk ke dalam pemerintah, nggak pada kepikiran jadi wali kota. Itu jawab dong, nggak kepada Pertanyaan yang menjebak tapi tidak terjebak. Ini kan ya coba bayangin idenya ada, solusinya ada. Coba. Enggak, gue sih. Kalau saya nggak mungkin. Sekarang masa presiden jadi wali kota. Oh, kan dari presiden. Tapi kan swasta itu. Ya. Manja dari nyomong maunya dari panglima jadi itu. Panglima masih Enggak gini. Sebenarnya kita tuh harusnya jadi staf sus. Nah, Harusnya. Harusnya. Kalau mereka terbuka dan mau menerima kritikan. Tapi kan politis. Tapi kan kadang-kadang mereka nggak mau terima kritikan, makanya orang mah tarariknya kau ya. Tuh. Yus, kieu nya goreng. Mau nggak nerima itu? Iya. Kieu itu nu bener Nah, mah. padahal itu ada solusi. Iya, kieu nu bener tapi mah. saya pernah dapat pemimpin Apa? yang seperti itu. Apa maksudnya gini? Saya sebutin aja ya. Ini apa Pak? Kang Agus, saat beliau menjadi Menteri Sosial. Oh, Bagus Gumiwang ya. Agus Gumiwang ya. Itu saya cuma nanya gini, Kang, Akang mau jadikan saya teman atau anak buah? Mau bedanya? Apa bedanya? Kalau saya sebagai anak buah, saya akan mengatakan apapun yang akan bilang ini bagus, pasti saya akan jawab bagus. Tapi ketika saya sebagai seorang teman, ketika ini tidak bagus, saya akan katakan tidak bagus. Dan itu yang dia pilih. Betul. Sampai akhirnya berjalan alhamdulillah ya, di setiap penanggulangan bencana itu bertemu rumah. Oh ada Tibob, aman. Dan memang memberikan kepercayaan penuh kepada kita. Dan orang itu Pak Kang Agus itu sekarang jadi apa? Jadi menteri. Jadi menteri. Tetap. Menko ya? Enggak. Menko. Oh, Perindustrian. perindustrian bekas Erlangga. Enggak. Ya itu kan harus dibanyakin orang-orang seperti itu, Bro. Iya. Di wilayah pemerintahan ya, biar akhirnya orang-orang seperti kita ini, kita bertiga lah contohnya, ini contoh kecil, kita bertiga yang memang notabene punya solusi, setelah mereka tangkap solusi itu kan ngomong NJOP, kalau kita ngasih solusi yang bagus, NJOP dia naik loh. Elektabilitas maksudnya. Elektabilitas, satu. Kedua, ngomongin apa PAD, kalau kita kasih solusinya, PAD mereka bisa naik loh. Iya, betul. Program, menu-menu, kalau kita kasih solusinya juga, ini menu lu mah nggak kreatif, udah bosen orang, sekarang update kayak begini, dijalanin dan akhirnya keterima sama semua orang. Ya sebenarnya yang dibutuhkan adalah ya lu terbuka aja, terbuka dengan bahasa yang notabene ulah punungan lah, istilah nama bahasa ulah punungan teh harus ditanamkan.
bahwa orang tuh butuh maranehna gitu. Karena zaman berkembang ya. Zaman kan berkembang, update. Nah orang-orang yang di hulu itu kan kadang-kadang by the book, by the rules. Semuanya by the rules, by the regulasi dan lain-lain. Mereka akan stuck. Itulah karena di Indonesia ini masih berlaku bahwa akademisi lebih baik daripada praktis. Nah, Padahal belum tentu. belum tentu. Masa lu jadi akademisi pertanian, mana tuh butuh petani? Butuh. Harus saling melengkapi dengan kolaborasi tadi dong. Butuh praktisi. Kolaborasi tadi lah. Iya dong. Antara praktisi dan akademisi itu harus bisa Semua itu sebenarnya harus bersanding. Jelamanya kata-kata kita bersanding bukan bersaing yang gue bikin di industri vape ini sebenarnya buat yang lain. Kita bersanding bukan bersaing. Wih, mantap. Ada pertanyaan? Halo. Saya Ya. mewakili posisi kafe ada. Oh, ada. Dari partai musisi kafe ada Gugi. Enggak, soalnya tadi malam. Padahal kamu ngapain ya? Enggak, tadi malam ke satu kafe bener. Ceritanya nonton. Di daerah mana tuh? Itulah. Kota. Kota. Ya, itu nggak dilarang tuh. Oh. Karena PAD-nya gede. Oke. Oh, kenceng nih, ini Mahadet nih yang ini kenceng nih. Terus. Nah, makanya kan dari situ timbullah pertanyaan. Jadi memang para musisi kafe itu kebingungan juga nih di saat dia ya tahu sendiri ya kafe tertutup. Pada saat dia mau mencari ya karena dia mata pencariannya memang rame ya. Ya. Karena kan pada saat tutup kan tidak ada sebuah solusi. Ya. Ya kan. Membuat karya juga harus seperti apa. Ya. Nah, ini kira-kira Jalannya di PSBB ya. betul, solusinya yang paling terbaik apa sih? Kemarin sih udah sempat ngobrol banget. Kemarin saya sempat ngetik ya ke Uncle. Itu salah satu drummer ada yang kemarin main di satu kafe di Bandung. Oke. Itu kebingungan. Dia ingin ngebantu temannya memang sekarang mau pendonasi juga. Kita bikin satu program terus ngumpulin duit dan ngasih ke pemain band itu juga kan asap kurang. Musisi udah harus dilibatkan. Solusi intinya solusi untuk musisi kafe ya. Solusi. Karena gini, memang kan sempat ada ya donasi untuk para musisi yang terdampak. Nah, Itu tuh sebenarnya gue miris. Gue juga miris sebetulnya. Miris banget ya karena gini. Dan musisi mah orang kreatif. Itu Bukan objek. bukan objek untuk menerima Betul. bantuan. Dia harus dilibatkan secara musikalitas. sepakat. Nah, sebenarnya ini teh harus ada orang yang terbuka. Contoh, jelema beunghar gelo. Oh. Enggak ada. Jelema beunghar nu gelo. Ini ada. Stoknya cuma satu, mau diambil Pak. Jadi harus ada jelema beunghar tapi gelo yang memang awareness-nya ke wilayah-wilayah yang kita sebutkan tadi itu benar-benar terbuka. Mereka tuh sebenarnya nggak kena dampak, cuman mereka nggak tahu siapa yang terdampak. Oke, siapa yang harus dibantu ya? Siapa yang harus dibantu? Yang gua taunya seperti itu. Kecuali jelema yang contoh kayak si Erlangga, dia tidak terdampak tapi dia memikirkannya gini. Kebayang nggak dia punya pekerja puluhan ribu orang karyawan, dia ngedobrak Pak Menteri pariwisata untuk dibantu minimal ke pajak dan lain-lain dan sukses sih sebenarnya. Sukses dan akhirnya gimana caranya hotel jalan lagi. Dia mah arahnya ke dia Ngapain? yes, sementara rek meres ya bro Ini nggak kedengeran nanti. Kagak kedengeran. Ini macem-macem aja Mortal Kombat. Enggak ada yang bagus itu dari siapa Melik itu yang saya salut. nanti gua jawab ya sebentar lagi setelah kan stok 20 itu banyak. ya. Nah, dia sendiri bagaimana caranya supaya dia bisa menghidupi karyawan, akhirnya dia bikin makanan rasanya rasa resto bintang 5. Memang karena hotelnya bintang 5. Harganya kaki 5. Dan itu akhirnya bisa menghidupi Bener. karyawan. Bener. Itu solusi yang luar biasa. Ya, dia solusi untuk menyelamatkan tempatnya sendiri kan, perhotelan, pariwisata dan lain-lain karena
jujur, income PAD besar pemerintah kita tuh dari pariwisata. Dari pariwisata khususnya wisata malam, Pak. Iya. Kalau Kota Bandung khususnya Itu. wisata malam. Pak. Karena PAD-nya bagus ya, karena Makanya. gua baca kok WA-nya. Iya. Chat-nya. Oke, kembali lagi ke musisi. Anjing, gua baca chatnya. Gua kembali lagi ke musisi ya. Nah, sebenarnya pada akhirnya sekarang ini orang yang contoh kasus digitalisasi itu sekarang memang lagi bagus. Dalam artian di saat PSBB, di saat pandemi ini, gua nggak setuju PSBB soalnya. Di saat pandemi ini digital lagi dipakai, lagi sangat dipakai banget. Ada transisi berarti ya? Yes, jadi gini. Sebenarnya yang konser online itu bukan hanya artis, seharusnya. Contoh misalkan kafe, apa sih kafe yang sekarang di Bandung yang masih jalan? Contoh apa? Yang masih jalan? Rumput. Roots. Contoh Roots aja. Kenapa mereka kan bandnya band yang punya masa? Band-band online, band-band kafe yang top 40-nya atau yang rutinnya tuh masih ada sebenarnya. Cuman gara-gara pandemi. Harusnya ini solusi aja nih. Orang marketing atau orang event di kafe itu bikin panggung online. Oke. Bikin panggung online. Roots. Tiap hari ini bandnya ini. Caranya adalah nggak usah beli, kan kalau datang ke sana mereka harus beli minuman. Mereka dapetnya dari F&B. Sekarang dari barcode. Sama seperti artis. Karena itu juga artis sebenarnya. Di kafe itu tuh artis. Jadi lebih baik kenapa akhirnya nggak ngajuin atau nggak kolaborasi antara kafe dengan bandnya biar tidak mati. Lu bikin konser tapi pakai barcode. Penonton yang fanatisnya kan masih ada. Iya, masih ada. Iya nggak? Atau mereka beli misalkan contoh, lu beli online. Kalau ngomongin bir misalkan, atau minuman apa atau makanan apa di kafe itu, lu berhak untuk dapetin link Zoom-nya. Oke, benar. Bener nggak? Atau link live-nya. Apa live-nya mau di mana? Mau di YouTube kayak mau di mana bebas. Tapi tetap di rumah orangnya. Tapi tetap di rumah orangnya, tapi beli makanan di situ. Nonton Zoom. Bukan. Maksudnya gini. Solusinya gitu. Solusinya tetap dia manggung di kafe. Manggung di kafe aja online. Tapi terbatas, nggak usah ada orangnya juga, tapi online. Nggak ada PAD kalau itu. Oh, urusannya PAD, ngeri gua kalau begitu. PAD kalau gitu, Mas. Kalau FNB-nya jalan, PAD jalan juga. FNB-nya jalan. Oh iya, FNB-nya kan ada pajak dari situ. Kan mereka Iya, beli pajak dari minum, situ ya. beli makan khusus di misalkan di Roots, di Fame, Ya. di Ada tax and service ya. ya ada di situ. Main GoSend, Jalan, Pak. main GoFood bisa. Berarti sebenarnya musisi itu bisa dilibatkan dalam sebuah apapun itu. Apapun, jadi gini, bikinlah event kolaborasi dengan kafe itu. Dengan tempat. Dengan biasa tempat dia itu lu manggung mainnya di ya. kafe aja, tetap main tapi online. Lu mau delay mau enggak juga main mah tetap jalan. Oh, menarik ini. Tapi kan show-nya nggak dapat. Iya. Cuman Nah gini, kalau artis yang kayak Slang, kayak Dr. PM atau segala macem yang memang notabene harus ada crowd panggung, ya mungkin oke lah. Ya kayak Slang kan dia udah punya spare tabungan banyak banget, bro. Dan ada tabungan panggung, masanya juga banyak banget, bro. Ya nggak. Nah sebenarnya itu nggak peduli untuk teman-teman di kafe karena mereka nggak berpikir yang penting gua tetap jalan, yang penting gua tetap makan. Oke. Caranya adalah itu tadi. Kenapa nggak kayak artis aja pakai online? Tapi emang reuninya itu gila banget. Reuni yang 90-an itu. Tempatnya di Sarina ya? Hah? Sarina ya? Yang mana? Yang reunian. Reunian tuh waktu itu di Hard Rock Ya. sama di 90s Festival di GI Expo. Iya, Itu gokil banget. Ya bareng sama Tofu ya? banyak lah, banyak 90-an semua. Nah kan kalau Sampai- kemarin kan kayak kita sebut katakanlah band besar. Kemarin kan Noah kayak bikin sebuah dia ngejual vinyl. Nah, Iya, video. Vinyl itu akhirnya kejual itu sekitar 250 juta ya. Buat kru ya itu. Itu buat kru teh. pemain band. Memang terdampak. Nah kemarin tuh saya sama teman-teman
si di kafe itu pengen bikin sebuah program yang memang betul tadi kita udah kepikirannya bikin sebuah konsep online. Ya. Nah itu konsep online itu kan sekarang balik lagi ya, band itu bukan hanya pengen ini, tapi dia pun dilibatkan dengan gigsnya. Dia butuh. Iya. Nah dari acara itu kita di situ bisa pengalaman buat apapun itu. Iya. Orang sakit, Iya. orang bencana, Iya. bla 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 bla. Iya. Tapi dianya pun tetap digaji. Iya. Karena dia main band. Betul. Itu nah maksudnya tuh siapa tahu nih gitu kan dari Om Erwin Moron atau dari Angko memang kita bisa mensupport. Kita menjadi Sebetulnya support itu udah ada systemnya mereka. Ya. Itu program itu udah berjalan, sebetulnya udah ada, cuman mungkin memang tidak terlalu kepublish kayak Rindu Gigs. Ya betul. Itu kemarin. Ya Rindu Gigs. Rindu Gigs kemarin sempat dibahas, tapi memang dia kurang up itu karena kan tidak ada apa ya kayak Support. orang narasumber lah yang memang Yang dia ada menjadi support support yang- system memang itu orang deh itu musisi itu perlu Ini didukung. sih sebetulnya kayaknya ya Rindu. Semoga setelah acara ini akan muncul ide-ide yang Ya. Siap. Oke. Kafe-kafe itu sebenarnya kafe-kafe itu seharusnya jangan memenjarakan diri sebenarnya mah. Kafe-kafe itu sebenarnya sekarang kan kalau gue lihat masih ada aja sih sebenarnya yang masih buka. Tidak hanya pub, tidak hanya klub malam gitu. Tapi kafe-kafe yang kayak kedai, yang kecil-kecil, ya sekarang sebenarnya harusnya kita sosialisasikan juga si band-band kafe itu sendiri sebenarnya atraktif aja datang. Kalau di saat ada satu kafe yang buka dan tidak terlalu dan dia mungkin punya proteksi yang kuat akhirnya buka dan dia ada alat musik, ya kenapa enggak kita coba collaborate. Nah kan ada asosiasinya pemain band cafe itu ada asosiasinya kan sebenarnya manajernya juga bikin asosiasi. Nah asosiasi itu sebenarnya harusnya interaktif sama atraktif juga untuk bergerak ke gua nggak ini ditutup nih karena operasional dan lain-lain gua nggak bisa bayar oke. Tapi fokusnya kan tetap dia harus jalan harus terlibat mau itu kegiatan sosial kayak akhirnya mau bagi-bagi kemana kayak mau musisi membantu orang yang terdampak kayak tapi tetap harus dilibatkan ya. Ada tempat-tempat yang gue lihat di Cimahi, di Bandung tuh masih banyak kok tempat-tempat yang masih hidup kok kayak begini nih di Nawa masih jalan kok sebenarnya. Nah, oke. Nanti setelah acara ini mungkin bisa kita konsep sama-sama bahwa untuk pergerakan ke depan masih bisa kita melakukan sesuatu hal untuk teman-teman musisi kita. Iya betul. Jadi dan semoga yang lainnya masih mau. Minimal ada pionir dulu deh. Ada pionir dulu dimulai nanti ngikutin pasti. Ya, nanti di trigger aja dulu. Kita pengen bikin program yang memang pionirnya itu Pionir. Trigger kok. Duar biar Deal. akhirnya yang lain Deal. 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 Bismillah. Terakhir pesan untuk musisi dimanapun karena kita kalau panjang lebar ngobrol ini asik nih. Iya. Sebetulnya cuman waktu Ya, terbatas. Sebenarnya mah panjang ya kita tuh memang mesti total. Kita tuh harus bikin. Terakhir dari Om Erwin dan Ya. juga Angko. Pesan untuk musisi ya. Kalau menurut gua yang gua bilangin tadi di awal bahwa sebenarnya gua pribadi tidak terlalu terbawa oleh apa yang namanya pandemi dan apa yang namanya Covid. Gua tidak terlalu terbawa untuk itu. Malah gua berpikir bagaimana caranya gua fokus untuk membantu yang terbawa. wih mantap. Jadi biasanya orang ketakutan kan. Nah gini gimana caranya? Oh gua ngasih jadi trigger untuk si Erwin kok tetap bergerak terus. Kenapa gua enggak? Iya. Ini bener. Nah tetap pada koridornya. Karena kan kondisi kayak 3M yang disosialisasikan dari dulu juga harusnya bikin begitu. Bukan hanya gara-gara ini kan. 3M itu mama-mama muda. Mama-mama muda. Harusnya dari dulu itu. Harusnya dari dulu. Angkol gimana pesannya buat musisi yang terkena dampak pandemi ini? Kalau yang tadi dari pembicaraan itu yang saya bisa simpulkan adalah yuk sama-sama kita keluar dari zona nyaman Yul. Ya. Kita sama-sama lakukan perubahan bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Yes. Sebelum mikirin orang lain, pikirin dulu kita sendiri. Ya. Soalnya kita mau mensejahterakan orang lain kalau diri kita tidak sejahtera gimana? Oke, Yes. benar. Tadi yang disampaikan. Ya, Jangan apa? Kita bersanding kita bersanding. bukan bersaing. Oke. Dan ini gua kasih promosi sedikit bahwa sekarang sudah keluar batch kedua. Oh ya, promo dulu dikit. Promo dulu. Iya. Nuhun. Ya,
Jadi ini sebenarnya Mr. Moron ini melanjutkan program-program saya selanjutnya. Jadi program yang kemarin batch pertama sudah saya sisihkan beberapa persen si profit sharing dari Mr. Moron ini untuk beberapa kegiatan-kegiatan yang saya sudah split. Vape untuk kemanusiaan. Satu vape untuk kemanusiaan sekarang sudah mulai berjalan, tapi tinggal ditambah lagi dengan batch kedua. Mudah-mudahan teman-teman bisa bantu kami. Cuman hanya membeli di vape store saja, tapi ini otomatis kan gue akhirnya dapat profit sharing untuk melanjutkan. Terus yang kedua, gue lagi bikin Indonesian Vape Republic itu untuk regenerasi para vapers dan komunitas. Banyak talenta-talenta di situ selain vapers, selain tricker, mereka juga punya talenta musik. Gue lagi mau bikin kompilasi album buat mereka. Kedua, gue juga lagi bikin web series buat mereka. Jadi mereka bisa acting. Mereka bisa acting, vapers itu bisa acting, itu modalnya dari sini. Nah, nanti nextnya gue mau bikin nawarin si web series ini jadi film layar lebar. Anak-anak vape semua. Seru kan? Nah, terus yang ketiga, gue juga sekarang lagi mau mencoba membuat satu program apa namanya ya? Intinya gini, selain anthem ya, musik ya. Gue lagi pengen bikin satu kemasan pergerakan yang akhirnya ini gimana caranya si industrinya vape ini sendiri bisa menjadi satu menu untuk regulasi pemerintahan pusat ke negara kita. Contoh industri kreatif. Berarti kan gue harus butuh menu-menu nih untuk gue industri kreatif. Ada Wisnu Tama di situ sebagai menteri UKM. Ada Vicky di situ yang misalkan bisa bantu Sapsus untuk bisa didorongkan ke wilayah UKM karena ini juga UKM membuka lapangan kerja, ini juga nggak terlalu besar, baru 2 tahun dan ini juga harus disupport sama pemerintah. Perdagangan udah pasti karena ada pajak. Nah, tapi ada beberapa kementerian yang sebenarnya selaras sama industri ini. Nah, ini gue lagi bikin menu-menunya dulu untuk bisa kita coba sodorkan ke sana. Karena sekarang dunia vape itu naik satu level. Waktu kemarin memang kita masih zaman saya dari tahun 2000 Sebelum cukai ya? 2014. Ya, sebelum saya nyari liquid itu kayak Iya. gimana itu saya Sekarang nggak ngalamin. gara-gara cukai jadi banyak ya. Jadi buat para musisi atau buat para Seniman. ada bahasa yang dari dulu tuh saya selalu Ars Vita Longa Brevis itu bahasa Yunani. Apa tuh? Ars Vita Longa Brevis. Longa Brevis. Ars Vita itu singkatan dari Ars Longa Vita Brevis. Jadi seni itu langgeng. Ya. Oh benar. Seni itu pendek, seni itu langgeng, hidup itu pendek. Nah, berarti seniman dan ya musisi itu seniman Karyanya ya. itu adalah orang-orang hebat yang orang-orang pilihan yang memang jangan pernah berhenti. Jangan pernah patah harap. Ya. Berkreasi dan berkreasi. Betul. Pasti akan ada jalan. Gua nggak tahu juga kapan gua akan berhasil membuat ini. Tapi gua tetap harus bergerak pada koridornya. Koridor yang akhirnya gua pikirin ada regeneratif. Karena jujur, anak-anak gua sekarang udah mulai berentertainer. Di keluarga gua aja dulu. Yang satu di videografi dan fotografi, yang anak kedua musisi, yang anak ketiga juga pengen jadi model dan pengen jadi aktor. Dan Itu dari yang pertama. iya. Semuanya. Dari yang pertama. Oh iya benar. Oke, Jadi Om seperti Erwin. itulah. Kita coba terus konsisten. Oke. Ini sangat berfaedah sekali hari ini Uncle ya. Terima kasih. Sebenarnya nggak berfaedah sih. Berfaedah lah. Berfaedah lah ya. Anggap berfaedah ya. Anggaplah. Kalaupun Pura-pura tidak berfaedah. Pura-pura aja. Pura-pura berfaedah. Kalaupun tidak berfaedah, gak apa-apa, yang penting namanya obrolan Ya. berfaedah. Yang penting mas subscribe, like, and comment. Oh iya benar. Terima kasih Om Erwin Moron dan juga Nawa Kopi Indonesia. Nawa Dan Kopi, thank you. Juga ini nih Liquid. liquid Mr. Moron. Yes. Jangan lupa. Beli ya dan kita bantu semua orang dari sini. Oke, thank you semua dan kita bakal ketemu lagi di obrolan berfaedah volume 4. Saya Aak dan ini Apa sih Bob? pamit. Ya, Om saya Erwin Moron. Pamit undur diri sampai bertemu ya di volume berikutnya bersama bantu bersama. Loyalitas. Kita bersanding bukan bersaing. Ada lagi. Thank you. Yeah, thank you bro. Thank you banget ya. Alhamdulillah.